Alif Lam
diberikan nikmat sehat, panjang umur sehingga kita melaksanakan salat maghrib bersama. Mudah-mudahan salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat salam semoga senantiasa selalu bercucuran kepada paribahan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Jamaah yang kami muliakan, kami atas nama pelayan Musyawarah Kasbarong mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya yang memang sudah kita jadwalkan pada malam Ahad ini. Majlis taklim kita tutup sementara berhubung akan datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan badan kita, mengurangi umur kita sehingga bisa bertemu di bulan suci Ramadan. Insya Allah nanti setelah Idul Fitri baru kita buka lagi majlis taklim kita. Saya atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dari kata kesalahan banyak kekurangan. Saya sebagai ketua DKM sekali lagi saya mohon pintu maaf, mohon maaf lahir batin karena kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Di antara kita saling maaf-maafkan sehingga nanti puasa kita mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian barangkali kabur siri dari saya sebagai sambutan, dan kurang lebihnya kami mohon maaf seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada Ketua DKM Musyawarah Kasbarong Bapak Ustaz Mahmud. Selanjutnya yang kedua yaitu barangkali sekarang tidak ada pengajian tapi naskah untuk depan sementara yang nanti barangkali akan disampaikan oleh guru kita tentang bagaimana cara menghadapi bulan suci Ramadan. Nanti akan disampaikan oleh guru kita tentang mungkin tentang tawaf sementara. Baiklah, kita langsung saja kepada guru kita padanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa'ada al-mu'minina bi anna lahumul jannat tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran, amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallah wa balagha Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'du yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Musyawarah Kasbarong Ustaz Mahmud, guru kita bersama Ustaz Afiat, mulai sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT 05 Bapak Jayadi Nawang. Mudah-mudahan beliau dan pengurus nanti akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh jajaran pengurus dan jamaah Musyawarah Kasbarong
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman yang merupakan modal seseorang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman yang ada di dalam diri seseorang, maka kebaikan apapun yang dilakukannya di dunia ini, di akhirat nanti tidak akan mendapat ganjaran balasan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keimanan yang Allah telah berikan dalam hati sanubari kita ini terus kita pertahankan, terus kita tingkatkan kualitasnya dengan menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita kepadanya dan menjauhkan larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam menjalankan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya termasuk kita dalamnya, mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kepada seluruh pengurus dan jamaah serta Bapak Ketua RT yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita dapat bermuajahah, dapat bersilaturahim, saling bersalaman satu dengan yang lainnya. InsyaAllah dengan kita bersalaman antara satu dengan yang lainnya, mudah-mudahan dosa-dosa di antara kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sesuai dengan agenda yang telah diagendakan oleh Bapak Ketua DKM dan jajarannya, bahwa insyaallah mulai malam hari ini taklim yang biasa kita laksanakan setiap malam Ahad kita tawakufkan, kita berhentikan untuk sementara waktu dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan. Kalaupun seandainya tetap dijalankan, khawatir nanti ya, pada ngantuk, pada kelelahan ya. Jadi fokus ke ibadah di bulan Ramadannya nanti akan berkurang. Makanya perbuatan baik ini sementara diberhentikan dulu ya, agar kita lebih terfokus untuk mengoptimalkan waktu-waktu kita dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan. Sesuai dengan doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semenjak bulan Rajab kita berusaha untuk menjaga anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berbanyak istighfar di bulan Rajab, kita lanjutkan dengan amal solehnya di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan ini akan menjadi modal bagi kita dalam rangka menjalankan kewajiban kita yang lebih berat lagi, yaitu di bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan bekal-bekal yang telah kita jalankan di 2 bulan ini dan bulan-bulan sebelumnya ini akan meringankan kita dalam menjalankan ibadah. Bisa itu karena biasa. Kalau di 2 bulan ini kita membiasakan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, maka insya Allah ketika datang suatu perintah yang lebih berat, itu akan ringan bagi kita untuk menjalankannya. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Al-Ankabut ayat 6. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, yang berjihad, maka sesungguhnya kesungguhannya itu, jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat tidak akan memberikan ganjaran kepada seorang hambanya kecuali sesuai dengan apa yang telah dilakukannya selama di dunia. Fal yauma la tudlauna syai'an wa la tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Yasin ayat 54. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini,
kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan di dunia ini, nanti Allah akan balas lagi dengan yang lebih baik lagi. Maka terus kita berusaha fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Karena kita nggak tahu kebaikan mana yang kita lakukan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi menurut kita kebaikan yang kita lakukan itu adalah kecil, tetapi sesungguhnya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan meremehkan sesuatu kebaikan yang kecil itu. Bisa jadi sesuatu yang kecil itu yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka terus kita berusaha dan mengoptimalkan semaksimal mungkin segala daya upaya yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat baik untuk diri kita, untuk orang lain, untuk agama, nusa dan bangsa kita. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di sini, insya Allah nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Kahfi ayat 30. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amalan. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, dan melakukan kebajikan, amal saleh. Jadi tidak cukup bagi kita hanya beriman saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita iringi iman kita itu agar kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita itu dapat kita laksanakan, yaitu harus kita iringi dengan amal saleh. Karena iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dengan apa iman orang itu semakin tebal, semakin bertambah? Bita'atillah, yaitu dengan menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan iman seseorang akan berkurang bil ma'asi, karena dia melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, kezaliman, kesalahan dan dosa. Nah, itulah yang akan mengikis keimanan seseorang dalam dirinya. Maka oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk terus menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita sesuai dengan inti daripada perintah puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan lamanya, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bertakwa, intisal awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Jikalau seandainya selama 11 bulan ini ada kehilapan kita, maka di bulan Ramadan nanti itu harus kita benar-benar untuk menambahnya. Karena di bulan suci Ramadan pahala ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man adda nafilatan fihi kana kaman adda fardhatan, wa man adda fardhatan fihi kana kaman adda 70 fardhatan. Di bulan suci Ramadan itu kita mengerjakan amal sunnah, ibadah sunnah, maka Allah ganjarkan pahalanya seperti ibadah wajib. Dan satu ibadah wajib yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, Allah samakan ganjarannya dengan 70 ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani rohani kita, Allah ringankan anggota tubuh kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan, karena bulan itu akan membakar dosa-dosa kita. Kira-kira kita pada punya dosa apa enggak? Ya. Pastinya yang namanya manusia, ya. Apakah secara terang-terangan, disengaja, tidak disengaja, atau dalam sendiri, pastinya yang namanya manusia itu
karena manusia itu sifatnya tidak lepas dari salah dan dosa. Al insanu ma'alul khotok, tempatnya salah, wal nisyan dan lupa. Belum lagi godaan rayuan dunia, godaan rayuan syaitan. Oleh karena itu, ya, wajib kita berbahagia dengan kehadiran bulan suci Ramadan, yaitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan khilaf kita. Ittaqillaha haitsuma kunta wa bi'il hasanata wa bi sayyi'atal hasanata amuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada, dan ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Kita selaku mukmin enggak boleh pesimis dengan rahmat Allah, enggak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Gua mah yang dari dulu udah jadi orang kagak bener, udah biarin baik, jadi orang kagak bener, enggak boleh begitu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa bagi orang yang mau bertaubat. Kecuali dosa syirik itu yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dosa syirik, sebesar apapun dosa seseorang yang pernah dilakukannya, kalau dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, maka insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya rahmat Allah itu lebih luas daripada murka Allah. Rahmat Allah itu lebih luas dari kemarahan Allah. Ya, inna rahmatullah wasi'atun. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat luas. Nah, oleh karena itu optimalkan sebaik-baiknya waktu-waktu kita nanti di bulan suci Ramadan. Kalau bisa ya kita menulis agenda harian. Misalnya hari ini kita membaca satu surah atau membaca satu juz. Ya. Kalau sudah kita lakukan itu checklist. Ya. Kemudian bersedekah. Kalau kita lakukan checklist. Ini dalam rangka memotivasi diri. Kalau tidak ada agenda rencana seperti itu, terkadang kita lupa. Tapi kalau ada agenda seperti itu, kita diingatkan oleh tulisan kita sendiri. Oh iya, belum baca Quran hari ini. Oh iya, belum bersedekah hari ini. Oh iya, belum berbuat kebajikan pada hari ini. Dan seterusnya. Nah, kita berharap ya Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu harapan kita. Tetapi terkadang harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Kita berharap benar ya kan di bulan Ramadan pengen benar nih bersungguh-sungguh pengen giat baca Quran dan lain sebagainya. Pas gitu masuk bulan Ramadan baru seminggu udah lemes ya. Kan semakin kesana itu ya semakin di tempat ya ibadah kita semestinya semakin hebat ya. Secara fisik memang semakin lemah, tetapi secara iman itu semakin tebal. Kalau iman sudah semakin tebal, maka insya Allah akan lebih ringan lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang lain. Bahkan dulu Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Masya Allah. Dalam bulan Ramadan diwajibkan untuk berperang, subhanallah. Dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan lapar, haus, tetapi harus mempertahankan agama Islam dari orang-orang kafir yang ingin bumi hanguskan ya ajaran Islam dari muka bumi ini. Akhirnya Allah perintahkan kepada baginda Rasul dan para sahabatnya untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Itu terjadi di bulan suci Ramadan. Dan itu akan terasa ringan kepada mereka
karena ditempa oleh Rasulullah SAW. Keimanan mereka sudah begitu bulat, sudah begitu kuat. Makanya ketika Rasulullah SAW perintahkan mereka untuk berperang, mereka yang imannya sudah ditempa oleh baginda Rasul, mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, selanjutnya, ya, ketika kita berpuasa jangan lupa, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Ya, hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa itu harus kita jauhi. Memang tidak makan, tidak minum, puasa kita sah dan tidak batal, ya. Tetapi apakah puasa yang kita lakukan itu ada pahalanya di sisi Allah atau tidak? Ya. Jangan sampai kita berpuasa tetapi anggota tubuh kita yang lainnya tidak kita jaga. Kita berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi ngomongin orang lain di siang hari, mencuri, mengambil barang orang lain, ya. Maka puasanya bisa jadi kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang melakukan puasa tetapi yang dia dapati hanya lapar dan haus saja. Bisa jadi ketika dia berpuasa dia tidak menjaga anggota tubuhnya. Maka kata Rasulullah, "Idza sumta faltasum jawarihuka." Apabila engkau berpuasa, maka hendaklah puasakan juga seluruh anggota tubuhmu. Ya, jangan sampai ibadah yang kita lakukan di bulan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari sekitar 12 jam itu sia-sia, maksudnya tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan puasa kita usahakan, ya, kita perbanyak untuk bekali diri kita dengan membaca Al-Quran, ya, dengan berzikir. Kalau tidak penting benar mah ini kalau bisa dijauhin nih, karena di dalamnya sungguh luar biasa, ya. Kalau kita tidak bisa menahannya, nah, bisa kita pencet apa baik, ya. Nanti yang keluar apa baik. Salah niat. Jadi puasa kita tidak batal memang, tapi tidak dapat naudzubillah semua. Naudzubillah. Hal-hal yang demikian itu harus kita jaga, jangan sampai, ya, pahala kita itu tidak ada asarnya, tidak ada pengaruhnya, tidak ada bekasnya, tidak ada manfaatnya, dan tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man lam yada qawla zuri wal amala bi wal jahla walaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan melakukan perbuatan yang bodoh, maka tidak ada keperluan bagi Allah kepada seseorang yang meninggalkan makan dan minumnya itu. Artinya dia makan, tidak minum itu tidak dapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan lupa rukun puasa ada 2, niat, ya. Puasa Ramadan itu wajib niatnya di malam hari. Ya, kalau khawatir kita lupa setelah buka, boleh kita langsung niat, ya. Nawaitu shalah ghadin an adai wa syahri Ramadan haji sanati billahi ta'ala. Ya, jadi kalau puasa Ramadan itu niatnya di malam hari, jangan sampai tidak niat, ya. Kita niat, kita lafazkan dengan lisan, di hati kita niat, aku niat berpuasa Ramadan dalam hati kita esok hari karena Allah Ta'ala. Setelah itu, sebelum datang imsak kita, ya, sudahi yang sekiranya itu membuat kita ragu-ragu sudah masuk atau belum waktu berpuasa, ya. Jadi pas imsak itu boleh masih minum, tapi jangan ngopi. Kalau ngopi nanti kelamaan sampai ajar belum selesai, ya. Kalau setelah minum 1 gelas itu insya Allah
masih buruk ya. Karena imsak itu hanya menahan ya. Jadi perhatian agar kita menahan makan karena sedikit lagi makan datang masuk waktu fajar, waktu subuh ya. Jadi niatkan di malam harinya. Yang keduanya yaitu menjaga diri dari makan dan minum dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Maka kalau itu kita laksanakan, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa jadi puasa tahun ini adalah puasa yang terakhir, bisa jadi karena kita nggak tahu sampai kapan Allah berikan kita nikmat panjang umur. Karena ini kita anggap puasa yang terakhir, maka lakukanlah yang paling baik ya pada bulan puasa tahun ini. Ya, mudah-mudahan tetap kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mohon kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita sehingga dapat bertemu dengan bulan puasa di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, untuk pengajar tunggal di musola ini, ya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam keterangan saya atau penjabaran materi yang saya berikan kurang dipahami, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, atau apabila menemukan kesalahan, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jadi setelah ini insya Allah ya, kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kita pelihara seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang dapat membuat orang lain tidak senang kepada kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara kita semuanya dan Allah panjangkan umur kita. Amin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.